Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Undang Unara Official. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan apa yang ditulis oleh beliau. Di lembaran-lembaran awal beliau mengingatkan tentang masalah itu. Beranjak daripada sabda Nabi SAW, "Akthiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyak, kata Nabi, mengingat, menjadikan sebagai pedoman hidup penghancur semua kenikmatan dunia, yaitu masalah kematian. Juga Nabi SAW memerintahkan kita kaum muslimin tanpa kita dilarang untuk mengejar prestasi dunia. Nabi SAW tidak pernah melarang kita untuk pakai baju yang bagus, berpenampilan yang rapi, bersih. Kita makan yang enak, minum yang enak, punya pekerjaan-pekerjaan yang baik, mencukupi kebutuhan kita, mengharumkan nama kita, punya titel yang banyak. Tidak pernah dilarang, tapi bukan untuk menjadi target utama. Setiap muslim selalu berpikir ada sesuatu yang sangat besar di akhirat sana yang Allah janjikan. Kehidupan yang tidak akan pernah ada penyakit lagi, tidak ada lagi kematian. Semua yang manusia khawatirkan di dunia, di surga sudah tidak ada lagi. Kata Nabi SAW, orang yang masuk surga tidak akan habis masa mudanya. Semua ahli surga berumur 33 tahun, enggak lebih sehari, enggak kurang sehari. Tidak akan pernah beringus, tidak akan pernah meludah, tidak akan pernah buang air besar dan buang air kecil. Makanan dan minuman yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Kehidupan yang abadi selamanya. Itu yang merupakan target kita. Dalam hadis yang lain beliau mengangkat sabda Nabi SAW, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Hai muslim, hai muslimah, jadikan dirimu di dunia ini seperti orang yang asing atau hanya lewat saja. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, ada apa aku dengan dunia? Dunia ini, aku ibaratnya di dunia ini seperti seorang musafir yang penat, capek, lalu mampir di bawah sebuah pohon, menghilangkan sejenak penat itu, lalu kemudian aku akan pergi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menanggapi sabda Nabi SAW ini, lalu mengatakan dalam statement yang masyhur, "Idza amsayta fala tantadhirus sabah." Kalau kau tiba di sore hari kayak kita sekarang, jangan pernah tunggu besok pagi. Belum ada janji, belum ada jaminan kita masih bisa hidup. Wa idza asbahta fala tantadhiru masa. Kalau kau tiba besok pagi, jangan tunggu lagi sorenya. Kita ini teman-teman bukan ulang tahun seperti banyak orang melakukan dengan mengikuti acara-acara orang non-muslim merayakan ulang tahun. Kita ini ulang detik, bukan ulang tahun. Per detiknya kita ini dihitung. Bisa detik ini kita bernafas, 1 detik, 2 detik setelahnya kita meninggal. Apa jaminannya? Coba Anda melihat rumah sakit, mana yang lebih banyak? Orang yang ada di dalam rumah sakit yang sedang dirawat atau orang yang lula lalang di pinggir jalan? Kita akan temukan lebih banyak orang yang lula lalang di pinggir jalan. Artinya lebih banyak orang yang meninggal tanpa sakit. Jadi kalau selalu mengkhayal nanti saya sakit, masuk ICU baru meninggal, itu keliru besar. Detik ini di ruangan ini kita bisa meninggal. Saya pun bisa meninggal. Mungkin di ujung masjid ini tiba-tiba ada malaikat Anda tidak lihat, saya yang saksikan, lalu dicabutlah ruh saya. Apa yang orang akan katakan? Khalid Basalamah pernah ceramah, selesai. Habislah semua sejarah hidup saya dan saya akan mempertanggungjawabkan perbuatan dosa kalaupun ada, naudzubillah. Semoga Allah maafkan, dan juga saya akan menikmati hasil amal saya. Anda akan dikenang berapa lama? Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, 10 tahun, habis itu selesai. Orang akan sibuk dengan alamnya sendiri. Ingat selalu sabda Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia, maka akan ikut ke kuburan 3. Keluarganya, secinta-cintanya istri sama suami, suami pada istri, orang tua pada anak, anak pada orang tua, sahabat dengan sahabatnya, tetap akan pulang. Tidak akan nunggu di kuburan.
Anda akan sendiri di situ nanti. Mereka cuma antar sebentar. Setelah itu kata Nabi SAW, hartanya, mobil kita semewah apapun, parkir paling jauh di pagar kuburan, tidak akan masuk ke liang lahat. Semua titel, jabatan tidak ada yang dibawa. Lalu kata Nabi SAW, yang ketiga adalah amalnya. Dan amalnya ini akan tinggal. Salat, puasa, zikir, baca Quran, berdoa, semua ketaatan-ketaatan yang selama ini kita lalaikan, justru itu yang akan menemani kita pada hari kiamat. Atau maksud saya di alam barzah. Juga beliau mengangkat sabda Nabi SAW yang menganjurkan kita agar mengingat mati setiap 2 hari sekali. Bagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, "Ma haqqum mri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatu maktubatun indahu." Artinya, tidak sepatutnya seorang muslim itu memiliki sesuatu yang dijadikan wasiat. Utang dia, takut kalau dia meninggal tidak sempat dibayar. Ada orang yang pernah dia sakiti belum sempat dia minta maaf. Dia ingin menasihati istrinya, ibunya, tantenya, pamannya, ayahnya, anaknya, saudaranya. Semua apapun yang dia ingin wasiatkan. Kata Nabi SAW, tidak sepatutnya seorang muslim yang memiliki sesuatu yang dijadikan wasiat melebihi 2 malam. Kecuali wasiat itu sudah tertulis di sisinya. Wasiatkan. Taruh di bawah bantal Anda. Tulis di handphone, memo handphone Anda. Kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal. Sehingga jangan sampai kita kena hadis Nabi SAW. Bahwasanya ruh orang mukmin tergantung antara langit dan bumi selama utangnya masih belum dibayar. Demikian pula, saudaraku si iman, bagaimana Allah Subhanahu wa taala beliau mengangkat dari selanjutnya surah An-Nisa ayat 78 mengingatkan kepada kita, mati bisa setiap saat menjemput kita. Dan itu sangat misterius. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, sembunyi dimanapun, tetap mati akan menjemput kalian walaupun kalian berada di satu bangunan yang sangat kokoh. Tidak bisa kita lari dari, pasti dia akan datang. Dan ada hadis Nabi SAW yang sahih juga luar biasa. Kata Nabi SAW, kalau Allah ingin merenggut nyawa seorang hamba di satu tempat, Allah buat dia punya hajat di situ. Allah buat dia punya hajat. Maka dia ingin bisnis ke sana, ingin ketemu orang, dia pun pergi ke sana, lalu direngutlah nyawanya di sana. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, ada sosok yang selalu membuatku heran dan tertawa, yaitu orang yang sibuk mengejar dunia, sementara kematian selalu siap menghampirinya. Ia lalai, namun sungguh kematian tidak pernah lalai terhadapnya. Ia tertawa sambil mengisi perutnya melalui mulutnya, tetapi ia tidak tahu apakah itu perbuatan yang diridhai oleh Allah atau justru membuat Allah murka. Abu Darda melihat semua ini dengan mata hatinya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana beliau coba menyadarkan diri beliau dan juga orang-orang yang tersampaikan padanya pesan ini. Banyak orang begitu. Terus sibuk dari program ke program tanpa dia sadari atau dia mau sadari kematian bisa datang setiap saat pada dia. Demikian pula diangkat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah melihat jenazah, lalu beliau mengatakan sambil menangis, lanjutkan perjalanan kalian, sungguh kami pasti akan menyusul. Bagaimana para sahabat teman-teman sekalian tidak mau sampai luput amal soleh mereka. Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau pada saat ikut perang Tabuk, kudanya sempat tidak mau jalan. Maka beliau tidak berhenti melanjutkan perang dan jihad bersama Nabi SAW. Beliau melepaskan kudanya, lalu beliau jalan dengan ribuan atau ratusan mil menuju ke perang Tabuk, jalan kaki dan juga pulang dengan jalan kaki. Karena tidak mau kehilangan peluang amal saleh. Hasan Basri berkata rahimahullah, kematian itu bila difikirkan, disadari, akan menyingkap kejelekan dunia ini. Tidak sedikit pun dunia menyisakan kebahagiaan
bagi orang yang berakal. Bagaimana Makhul rahimahullah, seorang salafus saleh yang saleh. Dia pada saat melihat jenazah dia mengatakan, lanjutkan, bawa jenazah ini segera. Sungguh kami pun sedang berjalan menyusul jenazah ini. Sebuah nasihat yang sangat mengena lagi singkat. Maksudnya kalau jenazah sedang lewat, ini sebuah nasihat yang singkat tapi harusnya mengena. Lihat bagaimana pekahnya mereka. Kita sudah berapa kali teman-teman lihat jenazah tapi tidak pernah peduli dengan masalah itu. Bahkan kadang-kadang ada seseorang di antara kita naik kendaraan bersama temannya, motor atau mobil, kecelakaan, temannya mati depan mata dia, dia masih selamat, tidak juga membuatnya sadar. Seakan-akan dia cuma mengatakan syukur saya tidak mati bersama teman. Padahal setiap saat bisa terjadi pada dia. Allah memberikan dia selamat sebenarnya supaya dia masih punya waktu untuk taubat. Pada saat terjadi tsunami dan longsor besar di beberapa wilayah di Indonesia, saya sempat lihat cuplikan ada beberapa orang mengambil cuplikan pendek dari masyarakat yang sempat selamat. Ada satu anak muda dengan polosnya dia ceritakan, dikatakan apa yang terjadi di sini. Dia bilang tiba-tiba bumi bergerak, semua bangunan seperti disedot masuk ke dalam bumi itu. Lalu dia gambarkan rumah-rumah ini seperti berputar dan tenggelam. Orang-orang yang masih dalamnya tidak sempat keluar, lalu masuk ke dalam. Dan hampir semua orang tidak bisa lolos. Bukan cuma manusia, bukan cuma rumah mereka, hewan-hewan juga semua tersedot. Lalu kemudian setelah mereka tertimbun ke tanah dan wafat manusia-manusia tersebut, seperti dimuntahkan kembali oleh bumi dan keluar. Tapi anak muda ini hanya menceritakan, dan dia mengatakan waktu itu saya termasuk dengan beberapa teman-teman saya yang sempat menginjak pijakan-pijakan tanah dan sempat lolos. Tapi dia cuma bahasakan itu. Dia tidak coba ambil pelajaran bagaimana kalau tiba-tiba dia lagi ngomong ini lalu berputar tanah itu menyedot juga dia. Saudaraku seiman, Makhul mengatakan, saya ulangi lagi, lanjutkan jenazah ini. Sungguh kami pun sedang berjalan menyusul. Sebuah nasihat yang sangat mengena kalau lihat jenazah ini. Lagi singkat. Sementara kelalaian yang sangat buruk telah menimpa. Maksudnya selalu saja jiwa ini ingin lalai, malas ibadah. Orang yang pertama yang jadi jenazah sudah pergi. Namun sayangnya orang yang datang setelahnya tidak mengambil pelajaran. Sayang sekali. Rabi' ibn Husaim rahimahullah, beliau mengatakan tidak sesuatu yang terbaik dan gaib. Tidak ada sesuatu yang paling baik dan dia dalam kondisi gaib, tidak nampak. Yang sedang dinanti-nanti oleh seorang yang beriman lebih baik daripada kematian. Lalu kemudian dia pun menggali liang lahat di belakang rumahnya dan hampir setiap malam dia tidur di situ sejenak agar dia tidak pernah lalai dari amal saleh. Lalu dia mengatakan, apabila hatiku tidak mengingat kematian sesaat saja, maka aku yakin rusaklah hatiku ini. Muhammad bin Wasi' rahimahullah, beliau mengatakan waktu ditanya bagaimana kabar anda pagi ini, maka dia mengatakan, bagaimana menurutmu kabar seseorang yang berjalan langkah demi langkah setiap hari menuju ke akhirat. Begitulah mereka teman-teman sekalian, para kaum salafus saleh. Terus mereka jadikan kematian sebagai setir kehidupannya. Selalu dia sadari fakta ini akan datang kepada dia, sehingga dia selalu punya persiapan. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, jadi ini biasa mereka kalau kumpul, mereka bukan lagi teman-teman gosipin orang, sibuk membicarakan urusan dunia. Umumnya para salafus saleh kalau urusan dunianya dia selesaikan. Tapi kalau sudah kumpul sama sahabat-sahabatnya, yang dibicarakan masalah kematian. Dikatakan dalam beberapa riwayat tentang Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau seringkali berkumpul dengan para ahli fikih dan mereka selalu saling mengingatkan kematian sampai akhirnya mereka menangis semuanya seakan-akan di depan mereka ada jenazah. Demikian pula Al-A'mash rahimahullah. Al-A'mash salah satu guru Imam Bukhari yang kesekian gitu dalam sanadnya. Beliau mengatakan kita pernah menghadiri proses pemakaman dan kami tidak mengetahui siapa sebenarnya keluarga yang ditinggal oleh mayit karena saking sedihnya seluruh manusia pada saat itu. Mereka menangis melihat kuburan, mereka menangis melihat jenazah, bukan karena sedih ditinggal oleh orang tersebut. Mereka membayangkan dirinya bagaimana kalau jadi jenazah.
Dan ini terjadi dalam riwayat Bukhari juga. Baginda Nabi SAW pernah melihat ada jenazah sahabat lagi akan diturunkan di kuburan. Lalu kemudian beliau datang mendekat. Waktu Nabi SAW lihat liang lahat itu, tiba-tiba beliau duduk di atas lutut beliau. Sambil beliau menangis terisak-isak, meneteskan air mata, membasahi jenggot beliau dan sampai menetes ke tanah. Lalu beliau mengatakan, untuk tempat seperti inilah kita harus punya persiapan. Thabit Al-Bunani rahimahullah berkata, dahulu kita pernah menghadiri proses pemakaman. Kita tidak melihat siapapun melainkan semua orang menutup setengah wajahnya karena menangis. Karena dia takut jangan sampai dia yang jadi jenazah. Abbas bin Hamzah menceritakan bagaimana dia berkata, aku pernah menemui Zannun al-Misri rahimahullah. Saat ia di tengah-tengah muridnya, dia berkata, jadikanlah kematian sebagai bantal kalian ketika tidur, dan bayangkanlah seolah-olah ia di depan mata kalian saat terbangun. Bersikaplah seakan-akan di diri kalian tidak membutuhkan dunia dan sangat membutuhkan akhirat. Itu prinsip orang muslim. Kita boleh beraktivitas, tapi ingat, mati selalu jadi pengontrol kita. Kalau kita sedang mencari atau mengerjakan amal soleh, kita akan tahu, kalau saya tidak ikhlas, saya tidak maksimal, tidak khusyuk dalam sholat, ya, tidak maksimal dalam sedekah, baca Quran, nanti saya tidak akan terima pahalanya, sebentar lagi saya akan mati. Begitu juga kalau kita ingin melakukan dosa, kematian akan menjadi pengontrol buat kita. Jangan lakukan. Bagaimana kalau seandainya kau lakukan tiba-tiba kamu meninggal dunia? Mati sangat bermanfaat untuk diingat. Dan memang teman-teman sekalian, bagi orang beriman, mati itu sebuah pintu gerbang besar. Tanpa pintu itu kita tidak akan menuju ke akhirat. Kalau kita sudah sibuk setiap harinya dengan amal soleh, dari amal soleh ke amal soleh, terus sibuk, kan kita tahu kita yang membutuhkan amal soleh itu, maka nanti pada saat datang kematian kita sudah merasa diri kita siap. Bahkan banyak orang salafus soleh, orang soleh sebelum kita, mereka rindu dengan mati itu. Pada saat Bilal ditanya, bagaimana pendapat anda tentang kematian, beliau mengatakan, marhaban bil maut, selamat datang kematian. Toh dia tahu bahwasanya dia sudah sholat, dia sudah puasa, dia sudah taat, maka dia tinggal meninggal dan mendapatkan hasilnya. Para salafus saleh dulu kalau ada di antara mereka yang sakit mau meninggal, karena mereka sibuk setiap hari mengingat kematian dan sibuk dengan amal soleh, jauh dari dosa, maka teman-temannya datang mengatakan, berita gembira buat kamu. Bayangkan teman-teman, orang mau mati dikatakan berita gembira buat kamu. Kenapa? Mereka sebutkan alasannya. Karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah, sebentar lagi kau akan bertemu dengan Rasulullah SAW, sebentar lagi kau akan melihat hasil amalmu, dan sebentar lagi juga kau akan menikmati surgamu. Begitu mereka sibuk dengan alam akhiratnya. Aun bin Abdullah rahimahullah mengatakan, betapa banyak orang yang menjalani hari ini tidak sampai akhir. Dia pikir dia akan 60 tahun, 70 tahun, padahal sebenarnya tidak sampai. Dan orang yang menunggu esok namun tak sampai. Sekiranya kalian mampu melihat ajal dan bagaimana ia berjalan menuju kalian, niscaya kalian akan benar-benar membenci angan-angan dan juga jauh dari tipu daya. Bagaimana teman-teman sekalian, para salafus saleh juga mengingatkan kepada kita banyak sekali statement-statement agar ingat kematian, seperti sahabat misalnya, dan mereka langsung action pada saat lihat ingat kematian itu. Amr bin As radhiyallahu anhu disebutkan dalam sebuah riwayat atau athar tentang beliau pernah lewat kuburan lalu tiba-tiba teringat mati. Tanpa tunggu, langsung beliau cari tempat yang jauh sedikit dari kuburan tersebut lalu sholat, cari kiblat lalu sholat. Entah beliau sholat apa, mungkin sholat sunnah, ya, intinya beliau sholat. Selepas salam beberapa temannya datang menanyakan, anda belum pernah kerjakan seperti ini? Dia bilang, tadi tiba-tiba saya kebayang waktu saya lihat kuburan tersebut, bagaimana mereka yang dalam kuburan itu sudah tidak bisa lagi sholat, maka saya pun mengerjakannya. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Mengingat mati tadi yang sudah banyak kita sampaikan dalil-dalilnya, dan juga bagaimana sikap para salafus salih dalam menjadikan kematian sebagai sebuah setir kehidupan. Memang itu bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita
dalam salah satu firman-Nya agar jangan sampai kita menyesal nanti kalau meninggal kemudian belum sempat memperbanyak amal saleh, masih banyak dosa-dosa belum sempat bertaubat, akan menyesal. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun, ayat 99 sampai ayat 100. Ini umumnya Allah buka kepada kita pernyataan dan perkataan orang-orang yang sedikit sekali amalnya atau banyak dosanya. Terlebih lagi kalau sudah sampai orang kafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada mereka, maka dia akan berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak akan pernah. Sesungguhnya itu hanya perkataan yang diungkapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding atau barzakh di kuburan sampai hari mereka akan dibangkitkan nanti. Kita memang umat Islam, umat yang cinta dengan kematian, umat yang selalu merindukan akhirat. Kalau ada di antara kita yang hadir sini belum berpikir seperti itu, harus mengoreksi dirinya. Kapan kita tidak pernah berpikir akhirat, tidak pernah berharap mati supaya bisa menerima hasil daripada amal soleh kita, meraih apa yang Allah janji surga yang mulia dengan berbagai macam fasilitasnya, maka ini ada keraguan dalam keimanannya. Makanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pada saat membawa pasukan muslimin ke depan Hurmuz, pimpinan perang pasukan perang Persia, dia mengatakan, "Aku membawa kepadamu orang-orang yang mencintai kematian sebagaimana kamu dan pasukanmu mencintai kehidupan." Setiap orang beriman pada saat masuk ke kancah jihad yang dikejar adalah mati. Dan mereka sedih kalau pulang tidak meninggal. Kalau mereka pulang bawa kemenangan itu nomor 2, tapi nomor 1-nya bagaimana mereka mati. Ini memang tujuan syariat teman-teman sekalian. Orang yang menjadikan mati sebagai pegangan hidupnya, dia akan terus terawasi. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.